Kalau di Islam tuh Muhammad mukjizatnya apa bang? Terima kasih. Jadi berbicara mengenai mukjizat itu disesuaikan dengan zamannya. Zamannya Nabi Musa belah laut. Kenapa? Karena membawa Nabi Musa membawa Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Maka laut dibelah. Dan itu pun kemudian umatnya Nabi Musa banyak yang membelot. Zamannya Nabi Isa membangkitkan orang mati untuk mematahkan semua argumentasi orang-orang yang menuduh dia sebagai anak hasil zina. Untuk buktikan dia rasul utusan Tuhan, diperlihatkanlah mukjizat. Itu pun masih membelot. Nah, jadi mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada nabi terdahulu sesuai dengan zamannya. Nah, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh zaman. Berarti dia menerima mukjizat dari Allah, yang mana mukjizat itu harus sepanjang zaman bisa dirasakan, bukan hanya semasanya saja. Kalau Nabi Musa kan hanya pada zamannya, Nabi Isa juga pada zamannya, karena dua nabi ini diutus kepada bangsa tertentu saja. Berbeda dengan noise-nya dari tadi, berbeda dengan Ustaz Suki baginda feedback. Rasulullah Muhammad Ustaz Suki. sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus untuk seluruh zaman. Maka mujizatnya harus mujizat yang menaklukkan zaman. Ilmu apapun yang paling tertinggi dan di zaman apapun itu, mujizatnya harus lebih tinggi. Makanya mujizat beliau adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu mujizat yang paling tinggi? Karena di dalamnya ada Al-Jazul Balagh. Mujizat dari segi keindahan sastra atau balaghah. Nah, itu tidak bisa dikalahkan oleh bahasa manapun, sudah 1400 tahun silam sampai hari ini. Lalu kemudian mujizat yang terkandung dalam Al-Quran dari segi pensyariatan hukum-hukum. Pada saat penetapan hukum-hukum, hukum yang adil, hukum yang sempurna, dan seterusnya. Nah, itu kemudian mengalahkan semua hukum-hukum yang ada. Jadi satu-satunya kemudian mujizat yang ada dari para nabi yang masih bisa dilihat hari ini hanya mujizat Rasulullah, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, kalau ingin menyeimbangkan kemudian mujizat-mujizat yang terjadi pada nabi sebelumnya seperti Yesus kemudian membangkitkan orang mati, itu belum ada apa-apanya dibandingkan mujizat yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau menghidupkan batu. Yesus menghidupkan orang mati wajar, masih dalam tataran wajar. Orang kan pernah memang hidup, tapi kalau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghidupkan kerikil-kerikil tasbih. Kemudian kerikil-kerikil yang ada dalam genggamannya itu bertasbih, berbicara di hadapan sahabat-sahabatnya. Nah, itu mujizatnya yang luar biasa. Cuman kami nggak mau membesar-besarkan mujizat-mujizat beliau. Jangan sampai nanti ada yang berpaling menyembah beliau. Gitu loh. Nah, izin bang, itu tertulis di mana bang? Sekalian saya searching. Di kitab mujizat Al-Baqarah bang, Al-Baqarah ayat 23. hadis riwayat Tabrani. Di situ dikatakan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Gimana sesungguhnya bang? hadis riwayat Tabrani. Cuman saya nggak tahu nomornya nomor berapa. Di situ dikatakan bahwasanya sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah Muhammad SAW di sebuah halaqah, di sebuah pengajian. Di tangan beliau ada batu-batu kerikil. Lalu batu kerikil itu bertasbih di telapak tangannya. Pada saat itu kami menyaksikan bersama dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Itu. Jadi batu-batu yang ada di tangan Rasulullah itu ikut bertasbih. Menghidupkan batu-batu. Nah, baru kenapa harus ada di hadis bang? Kenapa nggak di Quran? Sementara kan yang diturunkan kan Quran. Ya, jadi gini. Kalau Al-Quran itu firman Allah. Al-Quran itu firman Allah.
yang berisi hukum-hukum. Berbeda dengan kitab saudara. Apapun yang terjadi diceritakan semua di dalam. Kenapa? Karena itu adalah hasil kumpulan kesaksian-kesaksian orang. Kalau yang kayak begini, cerita-cerita kayak gini, itu diceritakan di buku hadits. Sedangkan level hadits lebih tinggi daripada kitab saudara. Karena hadits itu adalah perkataan Rasulullah yang disaksikan oleh sahabat-sahabatnya langsung. Sedangkan kalau kitab saudara seperti Lukas menulis, Lukas tidak jadi saksi pada saat terjadi kejadian itu, dan tak ada mata rantai pengabaran dari Yesus ke Lukas sampai Lukas menulisnya, itu tak ada. Tiba-tiba dikatakan menurut kesaksian orang-orang yang banyak Yesus begini bla 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 bla. Orang-orang yang banyak itu siapa? Kesaksian itu dari mana? Siapa orangnya? Nggak ketahuan, nggak ditahu siapa orang itu. Hanya ditulis kayak gitu aja. Berbeda dengan hadits. Kalau hadits itu diterangkan dari sini, dari sini, dari sini, dari sini sampai ke sini. Itu lengkap kalau dalam ilmu hadits. Bang Juma. Oke Bang, terima kasih Bang. Nah, itu Ya. kan tadi masalah mukjizat ya, itu Ya. tertulis di hadis ya. Nah, yang ulangan 18 ayat 18 tadi kan pencipta kan menaruhkan firman Ya. pada nabi. Nah, itu kan Betul. sedangkan tertulis di Al-Quran di Ali Imran 345 itu bahwa Isa adalah Rohullah Kalimatullah. Itu kayak mana itu Bang? Apakah ada nabi lain yang selain dia? Terima kasih. Segala sesuatu itu berasal dari Allah. Kenapa ayat itu ada kemudian? Karena Nabi Isa dituduh sebagai anak hasil zina. Maka dikatakan tidak, Nabi Isa itu lahir berasal dari kalimat, dari perintah, dari kehendak, dari ide, gagasan Allah. Allah yang menghendaki. Bukan laki-laki menghendaki melakukan sesuatu kepada ibunya sampai dia hamil dan dia lahir, enggak. Makanya Allah mengatakan itu. Gini, Bahwa Nabi Isa itu dari kehendakku. Gini, Aku. Bang. Ya. Bang, kalau menurutku Nabi Isa sama Yesus itu beda. Emang beda, Bang? Emang beda? Kalau Isa kan bahasa kalian, bahasa Arab sana. Bahasa yang serumpun dengan bahasa keturunan Abraham. Memiliki Kalau 3 Yesus bahasa. kan Kalau Yesus bahasa mana? Bahasa Yunani. Keturunan Abraham itu memiliki 3 bahasa, Bang. Ibrani, Aram, dan juga Arab. Itu keturunan Nabi Ibrahim. Kalau Yunani itu di luar garis. Jadi gini lah Bang, aku mau nanya lah dulu. Ya. Jadi kalau di kami dibilang Yesus, kalau di kalian dibilang Isa, kok bisa beda gitu? Dari mana asalnya itu Bang? Kalau Isa itu dialeknya sama seperti Iso dalam bahasa Arab. Iso. Seperti Yishmael menjadi Ismail. Yishmael menjadi Ismail. Jadi Yesua Yesus ke Isa kan udah jauh itu bedanya. enggak, bukan Yesus ke Isa, Bang. Iso ke Isa. Yesus itu penumpang gelap. Isa itu siapa? Iso itu Aram. Iya. Iso ke Isa. Iya. Ini kan Yesus bukan Iso. Yesus itu penumpang gelap, ku bilang. Yesus itu karangan Roma. Siapa itu Iso? Yesus. Siapa itu? Orang Israel nggak kenal Yesus. Enggak ada itu Yesus. Enggak ada. Yang ada itu adalah Yesua. Yang ada itu Yesua. Yesua dalam Ibrani, kemudian Iso dalam Aram. Isa dalam Arab. Yesus itu siapa? Tak tahu. Yesus itu nggak tahu. Itu buatan Roma itu. Yang us itu kan bahasa Yunani. Apa kamu nggak mempertanyakan Iso bisa jadi Yesus itu gimana caranya gitu loh? Tanya dong. Jadi Senang kali kayaknya yang Bibel tertulis berjalan di ini. ulangan tadi itu benar Rasuan isinya. apanya kau?
Ya karena kamu lucu, masa Yesus dijadikan patokan? Yesus Masa itu mulai nama dari Yunani. Kenapa dihubung-hubungkan dengan orang Israel gitu loh? Makanya saya tertawa lihat Ya, kelucuanmu. memang beda lah Isa sama Yesus. Ya memang beda, kan tadi saya katakan beda. Cuman kalian selalu menyebutnya jadi kayak gitu. Bukan, Yesus itu adalah makhluk gaib yang datang kepada penulis kitabmu. Oh, berarti selama Iya, ini kami sebut Yesus itu makhluk gue. makhluk halus itu, iya betul. Itu bukan anak Maria itu. Jadi anak Maria itu Isa. Anak Maria itu orang-orang Aramaik menyebutnya Iso atau Yesua. Jadi kalau Maria dalam bahasa kalian apa namanya? Maria. Maryam. Kalau dalam bahasa Aramaik, Miriam. Meriam. Iya. Tapi tadi sama-sama bisa menghidupkan manusia apa ya, orang mati ya. Ya, karena kan Yesus itu hasil penyelidikan Ya. orang-orang yang tidak dikenal, yang menceritakan tentang oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Mereka mengarangnya dengan nama Yesus, gitu. Kenapa? Karena harus seidentik, sewarna, serasa dengan sembahan-sembahan Roma. Kan agama kalian yang tertua itu Romawi, Katolik. Penganut agama Katolik ini sebelum agama Katolik jadi agamanya, mereka kepercayaannya apa rupanya? Zeus kan? Hercules kan? Maka ketika kemudian mereka ingin mengajarkan Zeusnya, Herculesnya ke seluruh dunia, maka mereka mengambil terjemahan kitabnya agama Yahudi. Maka sembahan mereka, dewa-dewa mereka berubah menjadi Yesus. Itulah yang dijual sampai di Indonesia. Itulah yang kamu tuhankan. Jadi yang kamu sembah itu sebenarnya bukan anaknya Maria. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen sama nggak? Beda. Orang Kristen cuma mengambil kitabnya Yahudi, menempelkan di kitabnya orang Yahudi Romawi. Jadilah perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu dua kitab dengan dua agama yang berbeda. Digabungkan demi untuk memuluskan penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Makanya Yesus itu diajarkan setengah dewa, setengah manusia. Itu konsepnya orang Kristen. Beda dengan konsepnya orang Yahudi. Yeremia 10 nomor 6. Elohim tidak serupa dengan apapun. Berarti tidak serupa dengan manusia. Nah, kalau Kristen, Yesus itu adalah teopani, Tuhan yang datang, dewa yang datang berkenosis menjadi manusia. Coba Anda baca dalam Filipi 2 nomor 6 sampai 8 tuh. Theos datang menjelma menjadi Yesus. Theos itu apa? Dewa. Coba Anda lihat di dalam Yeremia ya, kita lihat sama-sama ya. Di Yesaya 66. Coba kita lihat di situ. Apa yang diterangkan kemudian di Yesaya 66 ketika kemudian Tuhan datang dengan membawa api yang menyala-nyala untuk membakar siapa? Membakar orang yang memuji dewa-dewa mereka. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang mensucikan, mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman dewa dengan mengikuti seorang yang di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ini siapa yang dimaksud ini? Yang kemudian mentahirkan diri untuk taman-taman dewa. Dewa itu apa? Zeus, Theos. Mereka pemakan babi. Orang Yahudi makan babi enggak? Tidak. Tapi orang Roma makan babi. Makan babi. Siapa Kristen pertama kali? Katolik. Orang mana? Orang Roma. Jadi yang dibakar oleh Tuhan ini pemakan babi. Siapa kira-kira?
Gitu Bang. Tapi kami sekali lagi hanya memberi peringatan. Islam datang untuk mengingatkan kembali manusia bahwa sebagian dari manusia itu ada yang tersesat, menggantikan Tuhannya Yahudi dengan sembahan-sembahan dari paganisme. Wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Gimana? Jadi gara-gara itulah kalau di gereja-gereja pun dibom, orang ibadah pun dimarahi, itulah ya. Gara-gara itulah ya. Setahu saya, agama Katolik itu, Imperium Romawi itu adalah kerajaan yang sabar dulu. Iya, nanti kita ke situ. Imperium Romawi itu adalah kerajaan yang terbesar yang cangkangnya hampir separuh bumi. Dulu melakukan penjajahan, penindasan, bla 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 dan seterusnya. Agamanya Katolik. Pindah lagi ke kerajaan Belanda, begitu juga adanya. Agamanya Kristen. Pindah lagi ke Jerman, begitu juga. Jadi agama Katolik itu disebarkan ke seluruh penjuru bumi dengan peperangan, penindasan, perampasan dan perampokan, pembunuhan. Agama Anda juga begitu. 350 tahun. Jutaan manusia menjadi janda, jutaan anak-anak menjadi yatim piatu. Pelakunya siapa? Mereka yang mewariskan agama Kristen Katolik, mereka yang mewariskan gereja, mereka yang mewariskan dewa bernama Yesus, mereka yang mewariskan buku yang disebut Bible. Jadi setelah mereka puas merampas, tak ada lagi di bumi ini yang mau diperangi, barulah mereka adem sekarang ini. Nah, jadi setelah mereka melakukan pembunuhan massal di mana-mana, berhenti puas mereka, kemudian Islam lagi yang dikatakan agama teroris lah. Memang agama. Iya, Pak. Siapa yang diteror? Kami. Oke, sekarang hebat mana? Teror atau penjajah? Penjajahan kan udah berakhir. Itu tadi kan sudah kujelaskan. Nah, Tadi kan sudah zaman kujelaskan. sekarang. Nah, Zaman sekarang. kalau penjajahan itu Sekarang kan amanat, udah damai. dengar. Kalau amanat, Ya. kalau penjajahan itu amanat Bible. Tapi kalau bom teror itu larangan Al-Quran, tidak boleh. Tidak ada perintahnya teror dalam Al-Quran, tidak boleh. Tapi kalau penjajahan memang itu perintah Bible. Jadi kan penjajahan udah nggak ada. Ya untuk sementara. Coba nanti kalau kalian mayoritas, Dengarlah dulu. kalian akan mempraktikkan Bible lagi. Maksud Ya kan ada perintah dalam Bible saudara untuk memerangi, memperbudak, membunuh. Memerangi. Itu ada dalam kitab saudara. ya oke. Tanpa ada, kalau di Islam itu kan perang itu bisa terjadi kalau Islam diperangi. Tapi kalau di agama saudara tidak. Yang Kalau memerangi tiba- Islam sekarang siapa? Kalau nggak ada yang memerangi Islam, Jadi kenapa harus ada bom? Bom gereja? tidak ada yang kemudian memerintahkan mereka untuk melakukan bom. Mana dalilnya di Al-Quran? Alah. Ya, terus Jadi nggak Mana? kemarin yang bom yang tuh ketangkap siapa, siapa? Bang? Umat mana, Bang? Iya, maksud saya, mana dalilnya dalam Al-Quran untuk membom? Ada? Nggak ada, aku bilang dari Al-Quran. Tidak ada. Berarti yang melakukan itu Pelakunya, oknum. pelakunya siapa? Berarti oknum kan? Tapi kalau penjajahan itu perintah dari Bible. Alah. Kalau bom itu oknum, tak ada perintah dari Al-Quran. Belok-belok, Tapi kalau bahasamu, penjajahan itu perintah dari Bible. Bahasamu belok-belok. Nanti tanya Anda apa yang tidak masuk, kan Anda malu. Nah, gini, Bang. Pertanyaan perbedaan perjanjian lama dengan perjanjian baru itu apa, Bang? Perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi. Perjanjian baru itu kitabnya orang Romawi. Ya. Digabung, dirampok terjemahannya. Untuk dipakai orang Romawi untuk memuluskan, mengajarkan, menyembah kepada dewa-dewanya. Itulah yang kalian anut. Hukum Taurat dengan hukum Taurat dengan hukum Injil apa? Hukum Taurat itu miliknya orang Yahudi. Injil itu miliknya Nabi Isa. Kalau Iya, Bible itu milikmu, miliknya orang Roma. Isi dari hukum Taurat dengan Injil itu apa gitu? Isinya Taurat, kitabnya orang Yahudi itu.
Iya, maksudnya isi Mengasihi hukumnya, Tuhan, inti daripada isi hukum. pengajaran Kalau dulu daripada kan, kitabnya kalau orang dulu kan orang, Yahudi itu. kalau dulu kan at- orang zina kan, ketahuan zina kan dilempari batu, hmm, gigi ganti gigi, mata ganti ya, mata. ya. Nah, di Terus Injil, di hukum Injil apa? kalau di Injil Hukum itu hukum hukum yang tertinggi. hukum yang tertinggi di Injil, kita nggak ada lagi Injil hari ini. Yang ada mungkin maksudmu perjanjian Jadi, baru, Evangelion. yes. Oh, itu bukan Injil itu. Yang kau maksud itu surat-surat yang ditulis oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Romawi, orang Yunani, sorry. Itu mungkin. Kira-kira Ya, Bang, itu apa hukumnya, Bang? yang tertinggi di Kristen itu katanya ajaran kasih tapi teori, tidak bisa dipraktekkan. Oh, Mau buktinya apa, Bang? dipraktekkan kitabmu, ajaran kasihmu mau. Buktinya apa, Bang? Buktinya tidak ada orang Kristen yang mau ditampar bolak-balik tapi tidak membalas. Ya, benar. Hah? Kan ajaran kasihmu begitu. Janganlah Ya, kau ya. berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Apabila Berarti Bang pipi percaya kananmu itu, Bang. ditampar, berilah juga pipi kirimu. Mau kau praktekkan? Mau? Mau? Itu namanya sengaja itu. Lah, mau ndak aku praktekkan ajaran kasihmu itu? Itu kan aku bilang tadi, ajaran kasih tapi teori. Cuma obat Teori apa, kuping, Sekarang obat ini tipu-tipu. yang Jadi tipu-tipu pendemo-pendemo supaya dilihat kasih tapi di dalamnya ulat. punya Mau ndak pendeta-pendetamu kau suruh berbaris di Senayan, pernah baris baca mereka nggak biar ku berita-berita tampar yang satu-satu. terbaru ini? Ajaran Yang kasih di yang dalam kitabmu itu cuma 2 dalih. Selainnya itu yang adalah bunuh, 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 dan bunuh. Bunuh, 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 bunuh. Ayat di dalam kitabmu kasih itu cuma 2 ayat. Cuma 2 dalih. Cuma 2. Cuma 2. Tapi data pembunuhan tak terhitung. Jadi jangan kau pikir agamamu itu agama kasih. Nanti setelah Indonesia merdeka itu baru nampak kasihnya kalian itu. Baru nampak bagus-bagusnya gitu loh. Jerman datang mengajarkan Katolik. Jerman negara tertinggi angka pembunuhannya kepada bangsa lain. Belanda mengajarkan Kristen. Belanda adalah negara penjajah terwahid di dunia ini. Semua negara terwahid penjajah itu agamanya apa? Kristen. Jadi sekarang karena sudah zaman, bukan zaman perang, menutup diri. Oh, Kristen ajaran kasih. Wah, mau muntah. Setelah puas membunuh, cuci tangan, habis itu pakai kemeja yang bersih, duduk rapi-rapi, senyum-senyum sana sini, selamat pagi, selamat siang, apa kabar, udah makan? Alah, tuyul, penipu. Jadi ajaranmu itu baru-baru ini aja, baru tangannya tidak mandi darah, asal kau tahu. Kalau dia Perang jangan dunia bilang pertama, pelakunya penyembah Yesus. Perang dunia penghinaan kedua, pelakunya adalah penyembah Yesus. Perang salib, pencetusnya penyembah Yesus. Nggak ada perang di dunia ini kalau bukan penyembah Yesus, nggak ada. Hiroshima, Nagasaki hancur lebur, penyembah Yesus pelakunya, nggak ada. Baru-baru ini aja setelah tenang baru senyum-senyum. Senyum kanan, senyum kiri, senyum depan. Kucing bunyi di belakang, balik langsung senyum. Hai kucing, kayak gitulah agamamu. Muka Itu yang nggak toples. percaya isi Injil ya, isi yang kami percaya ya, perjanjian baru ya. Teori. Itu Isinya teori. percaya nggak? Isinya percaya Saya nggak? tidak percaya karena itu teori. Kalau nggak percaya ya, Hmm. lain kali jangan dibawa-bawa atau jangan dibahas-bahas. Saya bawa untuk nampol mulut penyembah Lucifer. Kamu nggak tahu isi. Pernah dengar tak ucapan Yesus menyembuhkan orang buta tuh? Pernah? Yesus kan orang Yahudi, bukan Kristen. Yesus itu. Hah? Apa yang Apa dikatakan hubungannya Yesus? dengan Kristen? Yesus Tak nggak ada beragama, hubungannya Pak. dengan Kristen. Tak ada Apa yang, hubungannya. apa yang dikatakan Yesus? Menyembuhkan menyembuhkan orang Tidak buta. ada hubungannya Yesus dengan Kristen. Gak ada. Yesus itu orang Yahudi, mengajarkan hukum perjanjian lama kepada muridnya,
Dan yang Yesus kau sembah itu beda dengan Yesus yang orang Yahudi. Yesus yang kau sembah itu merek Romawi. Akulah Yesus yang kau aniaya sang bintang timur. Itu bukan Yesus anak Maria itu. Pertanyaan aku, apa yang dikatakan Yesus ketika sesudah menyembuhkan orang buta? Dosamu telah diampuni. Nah, terus datang orang ahli Yahudi, apa katanya? Apa yang dikatakannya? Dia penyihir. Penyihir. Iyalah. Orang yang buta akan melihat, orang yang melihat akan buta. Itulah kalian. Oh gitu. Yang dilahirkan Maria ini apa? Menurut matamu. Yang keluar dari vagina Maria itu menurut matamu apa? Kodok. Bukan cuma Semut. mata yang buta, tapi Kambing. pikiran, logika. Ayam. Hah? Yang dilahirkan Maria ini apa? Kutanya dulu kau. Kau nuduh-nuduh saya buta. Yesus manusia kau sembah. Siapa yang buta? Agamamu di bawah penjajah, kau bilang agama kasih. Hah? Makanya ditegaskan yang melihat akan buta, yang buta akan melihat. Ya itulah kau yang kena. Karena Yesus tidak menyentuh. Yesus di dalam penginjilannya tidak menyentuh Islam, menyentuh Katolik Romawi. Aneh kau ini, Bang. Dalam pemahaman kami Yang saja bersentuhan dengan Yesus pada saat Yesus penginjilan bukan Islam, tapi Katolik. Aneh kau ini, lucu kau. Nggak ngerti tentang yang isi 18 dengan isi ulangan 18 ayat 9. Ulangan 18 itu siapa? Kalau menurutmu ulangan 18 itu yang menggenapi siapa? Pertanyaan saya, siapa salah satu nabi dari antara lainnya yang menerima firman itu? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurutmu siapa? Apa buktinya? Tunggu dulu, menurutmu siapa? Yesus. Yesus. Mari kita baca. Dengarkan pelan-pelan. Tunggu. Mudah-mudahan Yesus. Ya, itu satu. Nah, sekarang tunggu. Jangan dulu, jangan ketakutan Anda. Jangan ketakutan. Anda kan mengatakan Yesus. Sekarang tolong tunjukkan firman-firman yang disimpan di mulut Yesus. Mana? Mana kumpulan firman yang disimpan di mulut Yesus sekarang? Mana? Tunjukkan saya. Kamu mengatakan ulangan 18. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Katanya Yesus mulai dari kaki sampai rambutnya adalah firman. Tapi di situ dikatakan cuman ditaruh di mulut. Kena kau kan? Kena kan? Ginjalmu benjol kan kubuat. Sekarang pertanyaannya, mana segala firman yang ditaruh oleh Tuhan di dalam mulut Yesus? Mana? Tunjukkan. Memahami isi itu aja kamu nggak ngerti. Udah gugur. Yang kedua, sekarang saya bacakan dalilnya. Kamu sudah gugur, kamu udah kalah. Kalau saya ditanya, mana seluruh firman yang disimpan oleh Tuhan di dalam mulut Nabi Muhammad? Al-Quran, jelas. Nah, sekarang yang kedua, kamu kalah di sini. Yang kedua, di dalam kisah para wartawan 3 bab 22 sampai 23. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kamu mengatakan tadi Yesus. Ketika Yesus datang menyampaikan firman, siapa yang dibasmi? Yesus atau orang Yahudi? Jawab. Yesus. Yang dibasmi siapa? Yesus atau orang Yahudi? Hah? Yesus. Berarti nabi yang ketika firmannya tidak diterima, firmannya tidak didengarkan itu malah membasmi orang-orang yang menentangnya, itu siapa? Apa? Siapa, Bung? Apa? Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Itu siapa? Nabimu. Ya, betul. Berarti nabi yang sama seperti Musa adalah Nabimu. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya sudah. Sudah ya. Yang bangkit siapa? Yang bangkit itu adalah Lucifer. Baca Yesaya 14 nomor 15. Nah, sakit lagi kan? Sakit. Baca Matius 12 nomor 43 dengan 38 sampai 40. Nah, sakit lagi kan?
yang bangkit dari kematian itu Lucifer. Yesaya 14 nomor 15. Ke dunia orang mati engkau akan diturunkan. Oke, kemudian dibangkitkannya di mana? Di Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti hari ketiga bangkit. Berarti itu adalah tanda untuk angkatan. Kebangkitan adalah tanda untuk angkatan jahat. Jahat. Jadi Yesus berkata, ya, jika kamu tidak percaya akan kata-kataku, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Bagus. Percayakah? Percayakah Anda? Enggak ada ayat itu, enggak begitu bunyinya. Jadi dakwahlah dengan hasil dustamu, karena bapamu adalah pendusta. Terima kasih. Pandai. Kubacakan dalilnya di Yohanes 8 ya. Kita lihat ya supaya kabur. Aduh, kasihan kali dia tersiksa malam ini. Tapi sebenarnya tadi itu anak rahnya udah bocor loh itu. Maaf ya kawan, bukan saya ingin menyiksa kamu, tapi kamu aja ngotot tanpa ilmu. Jadi gini, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jadi yang ingin membunuh Yesus itu juga memiliki bapa. Yesus juga memiliki bapa. Bapa mereka berbeda, sama-sama bapak-bapak. Jawab Yesus, Bapak kami, jawab mereka kepada Yesus, Bapak kami adalah Bapak Abraham. Yesus kemudian menjawab, jikalau benar, sekiranya kamu benar anak-anak Abraham, tentulah kamu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan adalah justru berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan perkataan yang benar kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Siapa bapaknya mereka? Iblis. Makanya orang-orang yang ingin membunuh Yesus, bapaknya iblis. Itu kata Yesus. Di mana tertulis? Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 47. Orang-orang yang mau membunuh Yesus dan orang-orang yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus, semua adalah anak-anak iblis. Halo Juma, saya mau bertanya ini sama sebagai ustadz. Saya nggak tahu Juma ini seorang ustadz atau apa ya. Kalau cuma modal bertanya, suaranya dipelanin, jangan kayak orang pintar, Bang. Dulu Bang, saya mau bertanya. Jangan jangan kayak seorang pintar. Bertanya itu levelnya orang nggak tahu. Sebelum Anda bertanya, Anda apa? Siapa Anda? Gimana saya mau bicara kalau sebelum bertanya siapa Anda, agama Anda apa? Saya Kristen. Oke. Ya, silakan. Ya. Jadi begini, tadi kalian singgung-singgung orang mau menjadi mu'alaf lah, itu bukan urusan kami. Itu adalah panggilan hidup masing-masing orang. Ya. Jadi kalaupun misalnya ada orang yang akhirnya dia menjadi Islam, itu bukan urusan kami, dan karena itu bukan, nanti di akhirat dia akan mempertanggungjawabkan. Sakit hati. Tidak sakit hati, Bung. Tidak sakit hati. Dengar dulu. Bisa saya bicara dulu. Saya mau bahas masalah ini adalah bahwa di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran itu berapa? An-Ma'al, surat An-Ma'al, surat An-Namal 27. Ya. Coba dibaca. Coba dibaca, saya akan bacakan buat saudara ya. Ya. Innama umirtu an abuda robaham hamzili baldadzili haram wallahi. Bukan 27 itu, salah. Weh, 27 ayat 91. Oh. Aduh.
Surat An-Amal 27 ayat 91. Kok 27? 91. Weh, terjemahannya aja kau baca daripada Latinnya saya aja nggak membacakan bener. terjemahannya. Aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, yaitu Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim. Artinya Muslim itu adalah hanya menyembah Tuhannya orang Mekah, hanya menyembah Tuhannya orang Arab. Gitu. Ini kitabmu sendiri yang ngomong. Oke, saya tanya. Jadi saudara-saudara, kalau Anda disuruh, Saya tanya, aku tanya samamu ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada bukti bahwa sebentar. Jangan kamu itu sok dulu. kamu sok pintar, tapi ilmu nggak ada. Kalau nggak mau diatur gua kick. Saya kan udah bilang saya ini orang bijaksana. Ilmu minim, tapi sok jagoan. Kayak mana? Di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain selain daripada aku. Akulah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, sekarang ketika Tuhannya orang Yahudi mengatakan, akulah Tuhan langit dan bumi. Kira-kira Tuhannya Mekah termasuk nggak dia? Dong, langit dan bumi. Kan tulul. Tulul kan. Mungkin kalau Jokowi ke Papua sana ngomong begini, aku presidennya orang Papua. Oh berarti bukan presiden Indonesia dia, Bang Juma. Cuma presidennya orang Papua dia. Modal terjemah. Ini ada Oten bukan nih, Padlia. Oten atau Kristen? Atau Kristen. Muslim apa Oten? Ntar dulu Bang, teman-teman ya. Kalau saya udah ngomong diam dulu, gantian bicara, lu masih ngoceh. SP1, SP2, SP3, lu masih ngomong saya kick. Artinya kamu naik di sini nggak mau mendengarkan aturan. Memang dasar Kristen ini nggak mau diatur. Kau dibawa lah kau. Kan Iya, puas saya, gitu ya. Puas saya kalau nge-kick orang gitu loh. Emosi Dan Bang Andi, kan emosi. Sakit hati Gurunda. Hati ya. Sakit hati. Jadi kalau naik di sini itu, ini orang Muslim loh, ada aturan. Dipersilakan bertanya. Kalau bilang Anda bilang stop, ya sudah gantian. Dengarkan dulu lagi Bang Juma, habis itu Anda lagi. Tapi kalau Anda nggak mau diatur, tadi saya rencana pakai tangan untuk kick, terpaksa yang terakhir tadi saya pakai kaki. Mohon maaf. Temi. HP saya rusak loh pakai kaki. Mau diapalah? Caranya bagaimana tuh pakai kaki? Ya itu dia. Terjemahin aja sendirilah. Maksudnya sambil garuk-garuk kaki pencet HP gitu maksudnya. Khalaqas samawati wal ardh wa ja'az zuluma dan seterusnya. Itu bukti Allah Tuhan yang umat Islam sembah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke? Berarti dia Tuhannya negeri Mekah. Dia Tuhannya negeri Israel. Dia Tuhannya negeri Indonesia. Nah, kalau dikatakan Elo Yisrael, berarti Tuhan untuk Israel saja. Kan lucu. Tapi yang paling lucu tadi katanya surat apa tadi itu nomor ayat 27 ya? Iya. Kalau ayat 20 itu enggak kayak gitu. Orangnya Kan aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kalau ayat 27 itu, Semuanya. kalau ayat 27 itu Nabi Sulaiman. Iya. Asodakta. Ampun taminal kazibin. Oke, masih ada yang mau menangis? Ini ada Bareta. Bareta selamat malam.
Bareta. Muslim apa Kristen? Tadi Baik, Bang Solusi Pinjol, naikin yang hotel aja ya. Sortir. Tadi dia bilang gini, saya nggak mau mengurusin yang mualaf itu, tapi dia sakit hati. Sakit. Sakit. Kenapa? Penekanan kata-katanya, penekanan suaranya tuh kayak sakit. Karena selama ini memang dengan adanya Banyuma eksis di TikTok, Iya. orang-orang Cendol. ini nggak cendol Banyuma, ini fakta loh. Suara anda diputar di gereja loh. Bagaimana nggak sakit hati mereka? Suara anda diputar gereja, berapa jemaat terguncang di sana? Bayangkan itu. Iya, macin dulu sih. Ini fakta, nggak apa-apa Makin lah kita. sakit hati. Nggak apa-apa lah kita riak, tapi kan ini fakta begitu. Moderator, naikin yang Kristen aja ya moderator. Gurunda itu ada si mic rusak itu minta naik terus. Siapa? Itu ada si mic Ya udah naik. yang mic-nya rusak tadi. Ya nggak apa-apa. Naikkan. Iya. Siap. Iya, tolong jangan diturunin dong. Kita berdialog dengan santai lah. Ya, tapi pakai topik dulu. Sekarang Anda topiknya ini apa? Nah, topiknya kita bahas Al-Quran. Nah, lu bahas Al-Quran sama siapa lu? Satu arah, jangan satu Satu arah. arah itu dua namanya. Gini. Nggak bisa, nggak gini. Lu dengar. Gue yang ngatur, nggak bisa satu arah. Gue pengen tes ilmu lu. Kalau benar-benar Satu, gue pakai kaki nih. Dua Kalau mau diatur, kalau nggak mau diatur turunin aja kalau nggak mau diatur. mau diatur ya. Aktif. Ya, Sakit kan? sekarang sinyalnya yang rusak. Tadi mic-nya yang rusak. Capek. Kalau kau nanya baik-baik sama nanya Banyuma sih kak. Ini mau bahas Al-Quran, siapa lu? Udah gitu kayak sombong, kayak orang berakal aja. Emang bisa baca Quran? Baca Quran aja tadi entah apa-apa, bahasa Latinnya yang dibaca koplak. Mau membahas Al-Quran. Mana tadi teman kita yang satu? Itu sinyalnya itu muter-muter. Ntar naik lagi dia. Tadi mic-nya rusak, sekarang sinyalnya yang rusak. Itu Bang Dewa dianggurin dari tadi, coba disapa dulu Bang Dewa. Bang Dewa, Assalamualaikum. Tanya dulu Islam atau Assalamualaikum ini? warahmatullahi wabarakatuh. Islam apa Kristen Bang Dewa? Alhamdulillah. Lanjut. Nescafe yang mau naik kah? Yang rusak mic-nya. Oh, dia mau naik lagi. Kemo kalau mau naik, kita diskusi dua arah, tapi harus mau diatur ya Kemo ya. Enggak ngatur. Harus mau diatur. Ntar dulu ya. Kamu bawa topik apa? Dua arah. Dua arah, oke. Iya. Dua arah. Apa itu? Ini aja Bang Handi, saya punya tema Bang Handi. Kitab mana yang palsu, itu aja udah. Kitab Itu mana dua yang arah palsu? itu. Itu dua arah Dua-duanya itu. asli. Kitabnya mereka ini asli dari wartawan. Oke, kalau menurut saya kitab yang palsu itu adalah Al-Quran. Silakan dibuktikan. Anda buktikan. Kenapa saya begitu? Karena 70% isi Al-Quran itu diambil dari Alkitab. Saya kasih bukti buat saudara. Coba Silakan. buka surat Al-Baqarah ayat 30. Oke. Coba dibaca. Karena kan Oh, yang tadi baca lah. meminta saya baca terjemahannya ya. Ya, silakan. Ya. Ini berbicara tentang Adam. Di mana pada Ya. saat itu Adam diciptakan itu di surga. Oke? Pertanyaan saya adalah pada saat Adam diciptakan itu dia diambil dari mana? Buktikan kepalsuannya dulu. Kau nak bertanya. Dan Buktikan ingat- kepalsuannya. Buktikan kepalsuannya dulu. Ya. Dan ingatlah Kepalsuannya ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah, penguasa, ya, di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi palsunya di mana? saya bertanya kepada beberapa ustadz dan mereka Jangan menjawab- bertanya, buktikan. Jangan bukti bertanya, palsunya buktikan. mana? Bukti Saya palsunya mana? bertanya. Enggak Saya bisa bertanya. Bukti kepalsuannya mana? Bukti palsunya mana? Jangan bertanya. Katanya mau membuktikan. Kok bertanya? Goblok lu. Saya bertanya. Enggak bisa bertanya, buktikan. Enggak bisa bertanya, Bang. Buktikan buktikan. kepalsuannya mana, Bang?
kangen juga nih ada orang yang kepalsuannya ya. Di dalam kitabmu sendiri bahwa dia menceritakan bahwa manusia itu diciptakan di sorga. Betul? Ya, terus? Nah, pertanyaan saya adalah di mana kenapa Buktikan, jangan bertanya. Anda mau membuktikan kepalsuan Al-Quran? Yang kamu jadikan standar apa? Kamu jadikan pembanding apa? Sehingga kamu mengatakan Al-Quran palsu. Saya ya Alkitab sampah lo pakai untuk jadikan standar gimana sih? Bahwa Alkitab itu Alkitab sampah. Alkitab itu kitab sampah, jadi jangan dijadikan standar. Yang sampai itu Bible. Saya kasih contoh kepada saudara. Buktinya Adam itu diambil dari mana? Kata Adam itu diambil dari mana? Menurut kalian Adam itu artinya apa? Jangan bertanya, buktikan. Buktikan. Nah ini saya kan buktikan kepada saudara. Kalian kan apa buktinya? Buktinya apa? Buktinya apa? Anda cuma bertanya-tanya. Ketika Al-Quran ini, ketika Adam itu diciptakan, dia diciptakan di surga. Pertanyaan saya adalah, kan saya kasih, kan ini buktikan, jangan bertanya, buktikan. Ini kan palsu nih. Jangan bertanya, buktikan. Membuktikan kok bertanya, gimana sih? Udah cukup ya, gantian ya. Ya sekarang Banyuma lagi. Jangan bertanya Banyuma, buktikan. Kita nggak tahu apa poinnya Bang Andi. Nggak usah ada poin lah. Buat apa? Nggak usah. Oh gitu. Ya udah, lanjut. Jadi bukti kepalsuan kitabnya orang Kristen, satu, perjanjian lama itu terjemahan entah dari mana. Bukan dari kitabnya Nabi Musa. Kitabnya Nabi Musa itu diwahyukan 1400 tahun sebelum Masehi. Untuk membuktikan bahwa kitabmu itu asli, apakah kitabnya Nabi Musa menggunakan bahasa Septuaginta atau bahasa Ibrani? Ternyata kitabnya Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani. Dan ternyata kitabmu Perjanjian Lama menggunakan bahasa Septuaginta. Nabi Musa tidak menerima firman dari Elohim dengan menggunakan Yunani Koine atau bahasa Greek atau bahasa Yunani atau bahasa Septuaginta. Nggak ada. Berarti kitabmu palsu. Sederhana kan? Dah. Sakit. Sakit dong. Itu namanya membuktikan, nggak bertanya. Sakit dong. Lagi. Bukti kepalsuan Al-Quran adalah mana yang tadi aja kamu belum sesi pertama belum ada bukti kepalsuan. Nah, gimana? Saya sudah kasih buktinya kepada kalian nggak mana percaya, bukti kepalsuannya tadi mana? Bukti kepalsuannya adalah Al-Quran itu mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu diciptakan di surga. Ya. Lalu yang mengatakan bukan di surga mana? Lah bukti yang mengatakan di surga bahwa Adam dicipta di bumi itu mana dalilnya? Kenapa? Mana dalilnya? Mana dalilnya Adam dicipta di bumi? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Coba buka kitab Kejadian pasal 1. Mana tertulis di sana? Itu bahwa Adam dicipta di bumi. Dipakai? Nah, nggak apa-apa. Buktikan di dalam kitab Kejadianmu itu Adam dicipta di bumi itu tertulis di mana? Saya akan buktikan. Ya, silakan. Saya buka. Ya. Habis itu saya ngajari kau Bible ya. Oke, saya kasih buktinya kepadamu ya. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Mana dari bumi mana tuyul? Mana diciptakan di bumi mana? Loh, tadi telingamu ditaruh di mana pada saat saya katakan? Ketika itu Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Yang saya tanya itu, Adam diciptakan di bumi itu mana? Jangan di mute dong. Botol. Mana buktikan? Ini buktinya. Baca Kejadian pasal 1.
Pada mulanya Allah menciptakan. Lari lagi ke pasal 1 lagi. Tadi gagal. Aduh, kita palsu dipakai. Aduh. Coba kalian para muslim ini ya. Tadi gagal. Dengarkan. Giliran saya ajarin. Giliran saya ngajarin kamu Bible. Diam. Di dalam Kejadian 2. Di Kejadian 2 nomor 4. Anda kan Islam. Harusnya yang Anda bahas itu adalah Saya turunin dulu ya. Ya silakan Bang Yoma. Dia tuh turunin dulu. Ke kuburan sana, ke kuburan bawa menyan. Dalam Kejadian 2 nomor 4, kau dibawa plototin itu Biblemu itu yang bahasa Indonesia itu. Di Kejadian 2 nomor 4, di situ diceritakan Tuhan telah selesai menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Di nomor berapa? Nomor 4. Apakah di situ sudah ada Adam? Belum. Tapi di situ dikatakan Tuhan telah selesai menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Adam sudah dicipta? Belum. Nanti Adam dicipta di nomor 7, Cak Ayu. Berarti pada saat di nomor 4 Tuhan telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Harusnya kalau Adam dicipta di bumi, ada Tommy Adam di situ coko keren. Kalau Adam itu dicipta di bumi, pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Adam sudah ada di situ ngopi. Di situ belum ada Adam. Padahal di nomor 4 dikatakan langit dan bumi udah selesai diciptakan beserta isinya. Adam mana? Belum. Nanti di ayat ke-7 Cak Ayu, ketika debu tanah itu terangkat ke langit, baru Tuhan mengambil lalu menciptakan Adam di situ. Itu sok menggurui bahas Quran. Suruh pendetamu suruh sini. Tapi jangan-jangan Anda juga pendeta tadi itu. Pendeta 20 tahun. Janganlah coba-coba mau menggurui. Saya ini muridnya Akhi Sugi. Siapa yang tidak kenal guru saya? Dasar pacul. Adam diciptakan di bumi. Dalilnya mana? Tunggu ya, aku tunjukkan ya. Kejadian 1 katanya, Kejadian 1. Kejadian 1 tompel mana ada. Kejadian 1 parah. Udah kau sunat dulu lah. Kalau sunat kepalanya terbuka, kalau tidak sunat kepalanya tertutup. Nah kayak gitulah. Kalau saya sih tadi kalau boleh nanya, kalau Adam diciptakan di bumi, di negara mana? Menurut Mas Ahar di Tibet. Tibet ya, di Cina. Menurut yang lain di Irak. Berarti Tuhan turun ke bumi gitu, nyitain Adam gitu. Iya itu. Padahal di 2 Tawarin 6 ayat 21, benarkah Tuhan akan tinggal bersama kita? Bukankah langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya? Apalagi rumah yang ku diami ini. Itu jadi nggak mungkin Tuhan turun ke dunia, bos. Lalu tadi. Itu loh Bang Yoma alasannya kenapa di bumi, karena tadi ada bahannya Adam diciptakan dari debu dan tanah. Iya. Nah itu alasannya itu. Aduh, parah. Nanti di nomor 7, nomor 8 endingnya baru berlanjut penciptaan Adam di taman di Eden. Kalau bahannya Adam mungkin dari bumi kali diambilnya Bang Yoma. Bisa. Iya, betul. Bukan di bumi diciptakan, tapi bahannya Adam diambil di bumi. Ya. Begitu. Itu di data Kejadian 2 nomor 19 itu Bang Andi. Betul. Ya, ini mohon izinnya Pak. Dwi Purwanto 18 ayat 23, Eden di surga. Dwi Purwanto, Muslim Bapak Kristen? Dwi. Assalamualaikum. Muslim. Salam. Ya, baru saya mau minta izin. Jangan pindahin topik dulu, ini belum kelar. Ya, bentar Bang Dwi. Lanjut Bang Andi.
Jadi mereka tadi itu loh, jadi anak mereka ini membalikan fakta. Ada yang diciptakan di bumi karena ada debu dan tanah. Ada debu dan tanah ini kan memang di bumi. Jadi Tuhannya mereka itu turun ke bumi, menciptakan Adam, baru itu naik lagi. Kan gitu. Inilah kebalik-balik. Naik turun. Bang Juma sih ngajarin orang salah. Makanya sunat bang, supaya otaknya itu terbuka. Ya kalau nggak sunat itu otak tertutup, gitulah. Gobloknya dia itu menunjukkan Al-Quran palsu, tapi yang dipakai standar kitab dia. Ini gobloknya goblok. Aturan tunjukkan Al-Quran itu palsu pakai Quran. Kenapa harus begitu? Karena Al-Quran itu yang dipercaya oleh orang Islam. Sama misalnya seperti saya menunjukkan kitab Kristen itu palsu pakai kitab mereka sendiri. Nggak boleh nyebrang. Karena Ya kitab kan, suci, ya. Ya akhi, kan saya mau membuktikan uang akhi palsu. Masa uangnya Bang Handi yang kuselidiki? Diam. Harusnya kalau saya curiga kepada uangnya Ahi Sugi palsu, uangnya Ahi Sugi itu yang saya ambil. Kuselidiki, kuperiksa, kuteliti. Oh ternyata terbukti palsu. Buanglah duit itu karena palsu. Loh ini kok uang saya terima dari Bang Handi untuk membuktikan uangnya Bang Handi palsu, saya periksa uangnya Ahi Sugi. Kan lucu. Membuktikan Al-Quran palsu dengan cara bertanya, gimana sih? Terus dia pakai kejadian, gimana ceritanya? Kejadian 2 itu justru Adam itu bukan dicipta di bumi, Cayu. Ini tema di Facebook. Tema waktu itu gigiku saya baru tumbuh 2 biji gigiku. Udah lulus ini materi, kamu baru muncul. Telat kamu nak. Alamak. Masya Allah. Lucu ya? Sakit hati ya Ten. Atit lah, masa enggak? Ayo teman-teman diumumkan lagi kegiatan kita nanti di bulan September. Baik, Bang Kores Paju. Ada dia? Ada. Oh, ada. Mundur di bulan September, Akhi. Iya, Akhi. Karena seluruh pendeta yang kita aja itu mundur dan memajukan ayam-ayam. Memajukan ayam-ayam, minta menyodorkan 4 orang 200 juta per orang. Jadi dia minta biaya 800 juta plus tiket pesawat pulang pergi 8 orang, hotel berbintang, dan security, keamanan. Jadi kalau mau ditotal itu 1 miliar yang mereka minta. Boleh minta 200 juta kalau dia bisa bawa Yesus. Kalau saya miliar kita bayar tapi bawa Yesus. Kalau pendeta-pendeta kelas koclok masuk bayarnya mahal-mahal sih. Dada aja. Jadi rencana besok tim dari API, Kores, Ustadz Alif, Akang moto ke Bandung untuk meeting bersama pendeta yang di Bandung. Ustadz Alif sekarang udah dalam perjalanan terakhir nyebrang feri, sudah mungkin di Serang kali. Mudah-mudahan nyampe di sini subuh, bisa sholat subuh berjamaah Ustadz Alif. Kores, silakan lanjutkan. Ustadz Alif ke Jakarta lagi. Bang Kores masuk. Teman-teman moderator jangan naikin dulu ya, jangan naikin dulu ini teman-teman yang ini. Ini mau pengumuman debat dulu. Ini masuk Bang Kores. Iya. Ikhwan fisabilillah, jikalau kalian terpuaskan menyaksikan bagaimana para striker api, apologet api ngebubukin Tritung di sini, maka kalian akan sangat terpuaskan ketika melihat apa yang terjadi di dunia nyata. Jadi silakan supportnya, doa dan finansial, sedekah ke rekening MMCI yang ada di
di deskripsi channelnya Gurunda Zuma Ikhwan ya, gitu. Karena nanti kalau di sana kalian akan melihat Gurunda Zuma, Ustadz Sugi, terus Ustadz Wafi, lalu kemudian juga ada Ustadz Alif dan Kanda Yonatan Nandar, sehingga kalian bisa foto-foto bareng lah dengan para striker muslimin ini, gitu Ikhwan. Kalau ingin acara ini kejadian, silahkan supportnya, gitu. Dan kami informasikan juga besok kami akan meeting dengan 6 pendeta yang mencalonkan diri untuk dialog bersama API dengan narasumber yang sudah aku sebutkan tadi yang dari API, gitu. Doakan lancar ya Ikhwan ya. Dan jangan lupa sodakohnya. Oke. Assalamualaikum. Live di TikTok enggak, supaya tidak terjadi copyright gitu, karena acara API ini kan spesial dan juga bukan dialog biasa gitu. Ini dialog yang menggunakan dana, sehingga akan ditampilkannya hanya di YouTube Gurunda Zuma, YouTube API, YouTube Bang Handi, Ustadz Sugi dan lainnya gitu Ikhwan ya. Dan untuk yang ingin melivekan di YouTube dari channel-channel yang tidak terafiliasi dengan API, itu bisa kontak Ustadz Alif untuk pendaftarannya. Dan aku infokan ya, ini save the date Ikhwan tanggal 16 September. Jadi 1 bulan setengah kalian bisa persiapan untuk menyaksikannya gitu. Oke? Ada yang tanya Bang Kores, di mana caranya beli tiket? Nanti beli tiketnya nanti API akan membuka lowongan tiket, dan tiketnya terbatas ya. Gitu nggak nyampe 1000, paling cuma 300, mentok-mentok 350. Jadi kalian balapan lah beli tiketnya. Yang nggak kebagian jangan berkecil hati, silahkan nonton di YouTube gitu. Oke? Bagi Mantap. teman-teman yang ingin beli tiket, nanti simak di komalnya sahabat Bang Juma untuk pembelian tiketnya ya. Sama di channel ini, Forum Debat Lintas Agama ya teman-teman. Untuk berapa orang Bang Kores? 300 ya? Ya, kita buka pertama 300 dulu lihat venue. Kalau misalnya cukup dibikin gede ya kita tambahin lagi lah gitu. Itu bisa dibagi 2 sama Oten, karena mereka minta beberapa slot untuk netizennya Oten. Iya, kita nanti kasih slotnya untuk keluarga mereka atau berapa gitu. Itu nggak mengurangi jatah kita kok. Gini Bang Kores, ada usulan boleh 200 juta, asal debatnya tidak boleh bawa Bible, tidak boleh bawa laptop, tidak boleh bawa HP, murni hafalan dari otak kita. Sanggup? Kita sanggupin. Gimana Bang Juma? Gimana? Bawa Bible aja disalah-salahin bacaannya. Kemarin aku udah ngomong, Ustaz, 150.000 aja kita tawar gitu loh. Ini 200 juta. Macam keluarganya pernah megang aja 200 juta kan gitu. Boleh. 200 juta kita usahakan. Kalau berani debat tanpa buka kitab, tanpa bawa laptop, tanpa HP, boleh. Saya sanggup menghadapi. Mantap. Ini ada di bawah ini ngomong Bang Handi dalam bulan Ramadan selalu hadir ya. Berarti kita hadapi orang-orangan sawah dong. Babagig sawah. Diam aja. Bible nggak hafal, apalagi Quran, dia diam aja, matanya aja berkedip-kedip gitu. sakit. Orang-orang sawah pula ini. Tapi saya yakin cuma betul jadi orang-orangan sawah. Bener. Edis sekali. Itulah Edis. Diumumkan res. Jadi itu tanggal September ya, September. Ya. 13 Agustusnya cancel Ikhwan. 13 Agustusnya cancel karena ini badut-badut Kristen Denom TikToknya ganggu gitu, sehingga koordinasi kita dengan pendeta Esra Soru dan Deki Ngadas itu jadi terhalang gitu. Ya udahlah, karena Islam itu keren dan relasinya banyak, ya kita ganti aja semuanya gitu dengan pendeta yang lain gitu, karena masih banyak alhamdulillah yang ingin berdialog dengan API. Dan karena pergantian pendeta ini, maka pergantian juga venue, jadi tidak di Jakarta tapi di Bandung tanggal 16 September Ikhwannya, ingat itu. Dan ini rekeningnya untuk yang mau infak sodakoh untuk keberlangsungan acara Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia 04 kali 4013 03 kali 17173. Oke? Itu. Ya, sampai jumpa di acara. Lanjut. Banknya disebut Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Ya.
nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Semoga tidak ada kendala lagi ya. Mudah-mudahan nanti ya meeting Anda di sana itu mudah-mudahan pendetanya tidak menaikin harga menjadi 300 juta per orang loh. Kalau 300 juta per orang kali 6 orang berapa itu? 6 kali 3 1, Nah iya, gua ketawain di depan mukanya. Bangke lu. Sama aja lu kayak penyembah penis yang di TikTok kelakuannya. Oh iya salah. Prit. Alhamdulillah. Teman-teman, bagi yang mau berinfak, silakan ke rekening tadi yang Ahi Kores sebutkan ya, ke MMCI. Nomor rekeningnya ya. Untuk besok nih, untuk acara besok. Jadi nggak perlu bawa pakai 04 kali juga nggak apa-apa. Langsung 401 ditambah 3.000 ditambah 171 ditambah 73. Nggak boleh menulis nomor rekening di stiker, kena rungkat. Jadi mohon siapkan pulpen saja ditulis. Diulang 401 ditambah 3.000 ditambah 171 tambah 73. Bank Tabungan Negara atau BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Bukti transfernya bisa dikirim ke saya, ke nomor HP. Semua orang tahu lah nomorku. Kira-kira begitu ya. Dukung terus dan doakan tim akan berangkat insya Allah besok pada asar ya, berangkat ya Res. Iya pada asar. Iya Bang Handi pada asar. Jadi ujung-ujungnya pada maghrib. Jadi ngumpul dulu di tempat saya. Kalau udah ngumpul di sini ya paling ngopi dulu. Udah habis maghrib aja lah sekalian kan gitu. Enggak, langsung gaspol, nanti macet itu weekend itu. Tapi jangan paksa gue ikut ya, gue nggak enak badan. Teman-teman Bang Handi kalau ke acara gini nggak mau ikut dia Bang, teman-teman lihat tuh nggak mau ikut Bang Handi. Paksa ikut teman-teman. San gara-gara naik mobil mabuk aja kok alasan anak enak badan apa? Kalau naik kereta gue mau. Oh iya teman, diketik aja di bawah. Bagi yang tahu tadi nomor rekeningnya di bawah, tolong ketikin teman-teman ya. Ya sebagaimana ini ya, sebagaimana penghormatan API kepada sesepuh leluhurnya API Ustaz Sugi udah masuk budget Amarsat. Jadi siapin waktu untuk ini nanti untuk datang. Insya Allah. Bentar Bang Rahman gantian sama ini API dulu ya. API Jabar mau ada yang disampaikan. Penitia debat API Jabar. Nah ini penitia API Jabarnya nih. Dahulu dulu Bang Riko ada mau disampaikan, habis itu gantian. Silakan Bang Riko. Oh iya. Bang Riko silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal buat yang di bawah yang belum kenal sama saya. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung. Sedang berjualan aneka cemilan dari Belitung. Ada empek-empek sutra tenggiri, ada kerupuk tenggiri, ada abon tenggiri, ada pastel mini abon tenggiri, ada peletek cumi-cumi, ada stik cumi-cumi. Yang berminat bantu kami silakan untuk japri kami melalui WhatsApp kami ada di akun bio ini. Kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura, melalui Lion Parcel, Cicepat, dan CNT. Insya Allah amanah dan halal. Terima kasih ya. Bang Handi tambahin dikit. Jadi untuk yang ingin membelinya silakan diorder saja. Abon-abonnya itu mantap, bisa dipakai sarapan pagi, bisa bertahan sampai 2 bulan. Kalau ingin memberikan kepada para debater, silakan dihubungi Bang Riko di bio-nya. Baik untuk dikasih kepada yang lain maupun untuk diri sendiri. Dijamin top, markotop. Begitu Bang Riko, terima kasih. Terima kasih Bang Handi, semoga sehat selalu dan panjang umur ya. Amin. Res, kata lu suara lu kenceng banget Res. Hehehehe. Thank you Abang Sku, info-info ininya.
Gue juga bisa, tapi aduh, kalau gue pakai kayak lu, kasihan yang lain, Res. Disetel lagi, kecil lagi. Bener Rama tuh pas. Makanya aku sakit kupingnya. Aku jarang-jarang makanya ngomong ini Bang Andi. Bisa sih diputar volumenya dikit itu bisa. Kalau ada setelannya itu. Oh. Wah, aku full ini semua. Aku full kiri semua. Izin Bang Kores. Ini kata kata tim Jawa Barat, besok kita harus langsung nyiapin MOU. Bang Sarman, ngomong aja langsung Bang Sarman. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan, nggak di sini dong bahasnya dong, di WhatsApp ini dong. Kok di live ini? Intinya ini ada yang lain mau disampaikan. Intinya Bang Kores. Yang intinya jangan. Bukan yang intinya gini, bikin surat untuk kesepakatan aja, gitu aja. Iya? Bikin surat untuk kesepakatan biar ditandatangani gitu. Oh, aman. Kalau untuk perkertasan udah siap semua, tinggal bawa di print. Siap. Biar nggak lagi nyincet gitu. Oh. Ya, kalau udah siap. sepakat kan terikat, ada hukum dan lain sebagainya di situ. Iya, siap Aki Sarman. Syukron ininya apa semuanya, guru-guruku. Wa jazakallahu khair. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Udah ada itu. Semuanya ditunggu. Siap Bang Kang. Mudah-mudahan jadi momen sukses bagi API, terutama untuk offline ya. Saya rasa itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Semua guru-guru di kesehatan berkah semuanya. Amin ya Allah. Izin turun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Update terakhir Bang Kores, ini ada dari Khadijahnya umat muslim. Kakak ipar, jazakallahu bihair, kakak ipar udah transfer 3 juta untuk perjalanan besok. Ahi Kores, Bang Kores. Iya. Bang Kores. Oke, kalau gitu Bang Andi, ininya udah selesai kali ya. Kita lanjut diskusi lagi Bang Andi. Ya udah, di absen lagi aja. Oke. Bang Erwin, salam Bang Erwin. Gimana Bang Erwin? Masih nyembah anak manusia kah? Ya, ini. Bang Erwin. Iya, Bang Erwin masih nyembah anak manusia. Iya. Putus-putus suara dia, woi. Halo. Oh, berarti maklum lah Bang, namanya pun di kampung-kampung ya kan. Assalamualaikum. Udah suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat semua guru saya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Sehat Bang, sehat. Alhamdulillah Bang. Nah, Pak D, Halo, selamat malam. Bunda Rahma, Ustadz Perah. Ya, malam Bang Erwin. Oh, Ustadz Dewa. Udah jelas sinyalnya Bang. Bagus. Assalamualaikum Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aki. Oh, Bunda Rahma sini juga ya? Halo. Halo juga, Bro. Lanjut sama Bunda. Manis. Sinyalnya putus-putus, Win. Win. Oh, putus-putus ya, Bang ya? Oh, iya. Ya. Udah jelas? Udah, silakan. Oke. Aku mau tanya. Aku kan udah lama ini yang udah malam ini mulai dari jam 7 tadi aku main TikTok. Gini ya, ada satu pertanyaan. Tolong dulu dijawab dulu. Iya, gimana mau dijawab, lu aja belum nanya. Gimana sih? Iya, makanya aku mau bertanya. Ya udah, aku jawab deh. Jadi gini, jawaban saya adalah
Belum ditanya kok dijawab. Oh, belum tanya. Lawak-lawak kok Ewing. Iya, kirain. Belum Ya, selesai makanya bertanya tanya jangan dulu. bilang tolong dijawab, selesaikan dulu apa yang mau ditanyakan. Iya. Ya. Yang mau saya tanya cuma satu. Semua nabi ada mujizat. Masa Nabi Muhammad enggak ada mujizatnya? Cuma itu. Saya yang jawab. Tunjukkan apa mujizat Yohanes. Yohanes seorang nabi. Iya, ada. Nah, Dia apa berani mujizatnya Yohanes? Mujizat Yohanes dia berani kok membaptis pakai air. Ya, aduh, membaptis kok mujizat sih? Apa hubungannya dengan mujizat? Itulah keberaniannya. Jadi kamu dulu kutanya, Nabi Muhammad apa yang mujizatnya? Aduh. Anda terlalu ngawur. Masa membaptis orang itu mujizat? Mujizat itu kan berani dia membaptis. Anda tahu arti mujizat? Apa arti mujizat? Sekarang saya tanya, bentar, apa arti mujizat? Bentar, apa arti mujizat? Nabi Muhammad apa yang bikinnya selama dia hidup? Coba dulu. Salah satu mujizat Nabi Muhammad adalah mengalahkan Tuhan Kristen. Siapa yang dikalahkannya? Yesus nggak pernah mengkristenkan satu orang pun. Nabi Muhammad mengislamkan seluruh Arab. Bukan itu yang jelas. Nah, itu mujizat itu. Bisa mengalahkan Tuhanmu itu mujizat. Bukan. Loh, sekarang orang baptis orang kau bilang mujizat, sementara Nabi Muhammad mengalahkan Tuhanmu nggak kau bilang mujizat. Gimana kau ini? Hah? Tadi kau bilang membaptis orang itu mujizat, padahal nggak ada keajaiban ketika dia membaptis orang. Apa mujizatnya nyelupin orang ke air kok dibilang mujizat? Sekarang Nabi Muhammad mengalahkan Tuhanmu. Tuhanmu nggak pernah mengkristenkan orang. Nabi Muhammad mengislamkan orang ratusan ribu orang. Hebat mana Tuhanmu dengan nabiku? Coba. Gimana sih ini orang? Itu mujizatnya Rasulullah itu mengalahkan Tuhanmu. Masa mujizatnya Yohanes membaptis orang. Apa ajaibnya nyelupin orang ke air? Apa hebatnya? Mujizat itu adalah kejadian luar biasa yang seharusnya tidak bisa dilakukan manusia, tapi bisa dilakukan oleh manusia. Tuhanmu tidak mampu melakukan, Nabi Muhammad mampu melakukan. Apa itu? Tuhanmu tidak mampu mengkristenkan satu orang pun, Nabi Muhammad mampu mengislamkan ratusan ribu orang. Mana yang lebih hebat? Nabi mana, Pak Dek, Nabi mana mujizatnya itu bisa dinikmati seluruh alam semesta beserta isinya? Baru ini saya tahu ternyata membaptis orang itu mujizat. Aduh. Tak ditaruh di mana, bro? Baptis orang kok mujizat, bro. Nggak usah terlalu ditanggapi, Pak De, memang orang kayak gini. Ampun, Pak De, ampun. Kalau mujizatnya Nabi Muhammad Anda tidak ngerti, ya kita kasih ngerti dikit lah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya, kalau yang lain-lain sih oke lah. Al-Quran itu sendiri mujizat. Istri Nabi Muhammad berapa? Lu diam dulu, kenapa ada istri sih? Kenapa ada istri lagi? Coba jawab dulu, saya dulu. Untuk mujizat sudah selesai, lompat. Setelah Tuhanmu kalah sama Nabi Muhammad, udah lari ke istri. Kenapa lari ke istri lagi sih? Astagfirullahaladzim. Istri Nabi berapa? Kevin, lu dari dulu kayak gini terus, lu kan tahu ke gua, Win. Biar saya jawab, Bang. Tenang aja. Istri Nabi Muhammad ada 11. Itu wanita single, bukan milik orang. Beda dengan Tuhanmu, istri orang diambil untuk dijadikan aktor pemain seks. Mana ayatnya? 2 Samuel 12 ayat 11 12. Beda kan? Ini cuma tahu ngentot aja. Yesus lu tuh pacarnya cowok. Turunin, turunin. Kenapa Yesus lu diprot-prot cowok? Kenapa? Hah? Kenapa? Jangan res. Oke. Suaranya udah ngabur dia. Bahasanya udah ngabur gitu ya suaranya Aki. Dia kalah, dia itu panas. Ketika saya bilang Tuhannya kalah sama Nabi Muhammad, langsung meledak otaknya. Makanya keluar hujatan. Saya tidak, saya itu pakai data gitu loh. Ayo kita buktikan Yesus pernah baptis orang.
Untung Ustaz Sugi, untung Gurunda nggak dengar tadi ya ucapan si Ewin. Nggak dengar ya Gurunda ya? Dengar. Katanya dia mau pulang ke rumah perkosa emaknya. Kacau. Kalian siaran HP kita beda-beda, kita denger ya. Siarannya beda-beda ya. Andi, halo Andi, mau marah lagi? Ayat Al-Quran. Mau marah lagi Andi, sakit hati. Islam botol, dengar dulu. Dasar si botol. Marah-marah. Penyembah bangkai ini usah dinaikin ngapa kayak gitu tuh. Cari yang Kan semuanya sakit hati Gurunda. Gimana ini? Penyembah bangkai busuk pada naik. Betapa siksanya hatimu. Apa mukjizat Nabi Muhammad mengalahkan Tuhanmu? Langsung otaknya meledak. Ustaz Sugi diam dulu. Ariel mau nyanyi, diam dulu. Ustaz Sugi, Ariel. Kena copyright. Hatimu ya wana bakal. Kamu rokasi milik boleh jatuh nih alamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim apa Kristen Bang? Kristen dia. Win. Kok dipaksa orang menjadi Kristen gimana sih ini orang ini? Enggak, emang Kristen dia. Oh ya. Kristen itu Bisa disedihin. Kalau sinyalnya merah Bang Andi, dia Kristen. Belum tentu. Masa berdasarkan sinyal? Yesus itu dalam Islam Nabi Isa. Dia menghidupkan orang mati. Besari suaramu Bang, suaramu jangan kau nyolong ini ya, wifi tetanggamu ya, takut ketahuan. Besari suaramu. Lu harus belajar pintar lah. Jangan membodohin umat. Lah. Jadi Besari, yang pintar itu kayak mana, Bang? Yang pintar itu kayak mana? Tuhannya orang Yahudi. Orang Yahudi tidak menyembah orang Yahudi. Yang mana yang pintar itu, Bang? Yang pintar itu dia akan bodoh. Takarannya yang pintar itu gimana, Bang? Takaran pintar itu kayak mana? Nyembah orang Yahudi. Orang pintar itu karena dia selalu belajar benar. Di dalam agama Anda itu ada kebenaran, emangnya? Ada. Kasih coba satu contoh kebenaran dalam agama Anda. Yang berkuasa di dunia ini siapa? Orang mana? Yang berkuasa di dunia ini orang mana? Lu bikin jadi masih lihat aja kagak bisa. Jadi kebenaran itu dilihat dari situnya, Bang. Kebodohan itu bagian dari ajaran setan. Gitu. Dari bodoh itu karena dia suka berbohong. Gitu. Orang suka berbohong itu dia akan mengarah. Berarti Yesus setan karena dia nipu iblis. Bang, berarti Yesus iblis setan dia. Karena Yesus nipu iblis. Itu kan bagian dari ajaran setan. Berarti Yesus ajaran setan karena dia nipu iblis, Bang. Jangan terpancing lah orang kayak gini. Enggak apa-apa, biar saya kasih Bang Andi. Kamu tahu enggak Yesus nipu iblis? Bang, saya kasih tahu, Bang. Denger dulu. Kamu diskusi enggak? Mau diskusi enggak? Kalau enggak mau saya turunin. Yesus nipu iblis. Sabar. Gitu cara yang bagus itu. Pak Diki saya ajarin sabar ya. Yang bohong itu adalah ajaran setan. Naikin dulu. Ya, berarti Yesus iblis dia karena dia nipu iblis. Iblisnya iblis. Di mana itu? Di dalam Matius 4 ayat 10. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Pertanyaan saya, di mana ada iblis disuruh menyembah Allah? Kalau tidak ada, Yesus nipu iblis. Ya, izin Ustaz Sugi, Uniripa mau itu dulu. Ya, silakan. Promosi award. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mengganggu, minta mungkin sekitar 3 menit, habis itu aku turun karena aku juga mau istirahat. Banda, Pak Desugi, bapak-bapak baptis aku, abang-abang aku, guru-guru aku di sini. Alhamdulillah telah rilis website kita bersama. Website ini memang atas nama aku tapi dedikasi untuk semua para apologet menjawab semua syubhat. Izin aku besarkan Kang biar aku tunjukin
Sama Erot kalau pengen besar. Jangan ya. Ini adalah website untuk apologet, dari apologet untuk semua netizen debat lintas agama yang ingin mendapatkan ilmu kristologi perbandingan agama. Teman-teman, ini sudah dibuka mesia.org. Di dalamnya itu teman-teman akan mendapatkan halaman seperti ini. Foto abangku yang ganteng, Abang Zuma dan Unirifa dan semua para apologet, nanti akan ada fotonya Pak Desugi, Bang Ardiansa, Pera. Ini masih yang udah ada foto nih, yang lain belum ada foto. Aku belum minta, ada Bang Jibril dan semua akan ada menjawab. Ustadz Yusuf, Alfi semua akan menulis di sini menjawab syubhat. Yang mau jadi autor mereka akan dapat akun untuk menulis di sini. Kalau Bang Zuma misalkannya kan nggak sempat menulis, nanti aku yang tuliskan semua produk pikiran Bang Zuma untuk teman-teman dapat ilmunya. Dan yang aku ingin sampaikan hari ini adalah teman-teman perhatikan. Insya Allah tanggal 17 Agustus sebagai bentuk apresiasi kami dari para apologet yang aku nggak boleh bilang senior ya, mungkin lebih dulu terjun di ranah apologetika aja, memberikan dedikasi kepada teman-teman muslim yang baru buka komal, kita baru kenalan di TikTok. Kalau kayak Pak Desugi, Bang Ardiansa, Bang Zuma kan udah senior sama Bang Handi. Kita berikan apresiasi kepada apologet muda supaya makin semangat, ada regenerasi, dan para pembuka komal yang 24 jam memberikan kepada kita komal-komal untuk kita berapologetika. Nah, dengan adanya acara ini memang atas nama pribadi Bang Zuma dan aku, tapi ini atas Pak Desugi, Bang Handi Celebes, Bang Ardiansa, Bang Jibril, Pera, Bang Mahadewa, Bang Kian Santang, semua ada di sini. Nah, alhamdulillah teman-teman, kalau ingin voting ada beberapa nominasi, silahkan diklik di sini gambarnya dan teman-teman akan bertemu untuk memvoting siapa yang ingin teman-teman menangkan. Contoh nominasi komal terakademik, ada Inspirasi, ada Fandi Ahmad, ada Abu Yasrong, teman-teman akan temukan nominasi komal terseram. Nah, Akang Kian Santang mendapat nominasi komal terakademik. Silakan ingin mensupport Akang Kian Santang di debat lintas agama komal terakademik. Nah, kalau untuk yang senior-senior itu memang tidak kita kasih karena pasti mereka menang. Nah, untuk apologet muda misalnya atau mualaf tercadas, di sini teman-teman boleh support mereka. Ada Andreas, Bang Faruk, teman-teman support di sini. Karena mereka akan mendapatkan hadiah dengan total nominalnya insya Allah. Di sini teman-teman juga bisa lihat siapa donaturnya, siapa yang berkontribusi, netizen atau siapapun yang berbagi hadiah untuk mereka ini, dan tidak menutup kemungkinan netizen juga akan dapat hadiah karena berlimpah hadiah yang akan kita bagikan pada tanggal 17 Agustus tersebut. Nah, di sini teman-teman bentuk transparansi acara spontanitas ini dari kami para apologet ya, yang udah maghrib ya, kayak Pak Desugi, Bang Ardiansa udah maghrib lah itu ya. Di sini semua akan tertulis para donaturnya. Kak D, Unirifa, ada Rizal, ada Mak Cia, ada Bunda Rozi, Bunda Mika, semua akan ada di sini total nominal yang udah on the way ke 10 juta. Dan tidak menutup kemungkinan akan tembus 20 juta. Dan semua akan kita bagikan kepada nominator dan kepada netizen. Ini dari para ikhwah kita yang memiliki rezeki untuk para pembuka komal, para apologet muda, para mualaf, dan ini memang untuk apresiasi kalian. Emang kita nggak ikutin Bang Dewa, Bang Zuma, Pera, emang nggak kita ikutin karena mereka sudah termasuk para guru-guru kita ya. Mungkin itu websitenya, silakan teman-teman support di mesia.org. Itu aja Bang Zuma. Terima kasih para guru-guru, para padahal aku ini umurnya sama kayak di Alfi loh. Kenapa nggak diikutin situ? Nggak boleh dimenang. Saya tambahin dikit ya Uni. Ya. Ada juga dari Ahlus Sodakoh ya. Ahlus Sodakoh memberikan hadiah kepada para debater, khusus buat debater ya. Nomor pertama Gulunda Juma. Nanti yang lainnya saya catat ya, untuk 5-10 orang. Ada Ahlus Sodakoh yang ngasih mic seperti ini. Harga mic ini, mic ini di dalamnya udah ada soundcard. Harganya ini 680.000 untuk 10 orang. Nanti saya susun dulu nama-namanya. Insya Allah saya amanah ya. Nanti di Jakarta saya susun untuk 10 orang ya, termasuk Gulunda Juma yang paling pertama. Nanti debater-debaternya dari yang senior sampai yang baru gitu, saya insya Allah saya tulisin semuanya. Oke, dilanjut. Mau.
nanti insya Allah. Wah, Masya Allah. Udah itu aja, silakan dilanjut diskusi lintas agamanya. Mohon izin aku istirahat dulu. Doakan Bang Zuma semoga kita tidak siar hanya di platform TikTok, YouTube, tapi juga kita dokumentasi kita ada. Kenapa aku berpikiran, aku nggak tahu kapan aku meninggal. Ketika aku meninggal masih ada tulisan aku yang akan dibacakan oleh orang-orang lain setelah aku. Itu yang aku pikirin. Linknya adalah mesiah.org, di mana di situ nanti Bang Ardiansah akan menulis. Pak Desugi memang tidak ada waktu menulis, tapi aku akan interogasi Pak Desugi, jawaban-jawaban dia akan aku dokumentasikan, tapi tetap Pak Desugi sebagai autornya nanti. Jawaban Pak Desugi, tapi nanti aku yang tuliskan. Oke, izin turun semuanya teman-teman. Semoga Uni besok ikut ya, udah ya. Besok kita ngobrol lagi. Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Desugi. Kalau saya nggak dapat biar santai. Wabarakatuh. Ya. Tetap semangat Uni Rifa. Siap. Udah tidur. Hush. Awas Bang Kian Santang, kalau aku nggak dapat tengok. Ya. Uni Rifa kalau udah ngomong Gurunda sampai hari Natal dia ngomong terus. Bang Kian ingat aku lah. Ya, Moses, kita lanjut diskusi dulu ya. Bang Kian Santang aku nggak minta aku. Cuman kalau dikasih aku terima. Kalau nggak dikasih aku minta. Aku minta aku. Dasar ontohon ya. Ini ada Moses. Selamat pagi Moses. Moes. Muis ini mah. Oh, Muis, iya betul Muis. Muis Muslim apa Kristen? Moderator yang dipilihin dong, moderator yang naiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Bang, ada yang disampaikan sebelum turun Bang? Enggak, saya cuma nyimak-nyimak aja dari tadi. Oke, makasih ya Bang. Oke, sehat selalu ya Bang. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu. Luar biasa ya, sehat-sehat. Ini ada siapa ini? Loh, kok nggak naik? Ini Bang Rusak. Halo Bang. Alhamdulillah, dapat juga. Bang Rusak. Halo Bang Rezeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ternyata. Muslim Bang. Ya, ada yang mau disampaikan Bang sebelum turun? Pengen nanya aja sih Bang. Iya, silakan Bang. Nanya apa Bang? Ya, tadi kan ada beberapa konten dari Oten yang bahas soal apa namanya ayat Al-Quran yang hilang. Oh, itu. Itu jawabnya. Iya. Gimana? Ya. Guru Nazuma atau Pak Desuki atau siapa? Yang hilang itu. Iya. Bukan 2 ayat ya, tepatnya 2 surat itu fitnahnya itu. Iya, 2 surat. Iya. Jadi begini Bang, yang mereka tidak ketahui itu disangka Al-Quran itu sebagaimana Bible, ya berdasarkan manuskrip. Walaupun mereka itu mengandalkan manuskrip, tapi itu entah manuskrip dari mana, karena kita tidak tahu autografanya atau asli tulisan tangan Matius, Lukas, Markus, Yohanes itu nggak ada. Nah sementara Al-Quran tidak berdasarkan itu. Al-Quran itu berdasarkan hafalan. Taruhlah yang ditulis itu hilang, yang dihafalan nggak hilang Bang. Jadi itu terlalu mengada-ada. Ya, Al-Quran nggak pernah hilang. Karena Al-Quran itu bukan berupa manuskrip awalnya, tapi berupa hafalan, lalu ada yang dituliskan. Begitu Bang. Seandainya tulisannya hilang, Al-Qurannya tidak hilang hafalannya. Itu saja jawaban saya. Makasih Pak Desuki jawabannya. Mungkin dari guru-guru lain mau nambahin? Kalau hilang berarti tadinya ada. Kalau tadinya ada berarti tadinya sudah dihafalkan. Nah, wong data-data itu yang ngapalin surat-surat yang dipitnahkan itu sopo rek? Contoh misalnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
tiba-tiba hilang. Dihafalkan oleh sahabat yang lain ada, tapi di sahabat yang lain tak ada. Yang muncul pada hari ini adalah Al-Quran yang tak ada di hafalan-hafalan sahabat yang lain. Nah, sekarang sahabat mana yang pernah menghafal 2 surah yang dituduhkan itu hilang? Siapa yang menghafalkan dulunya? Tiba-tiba nggak ada sekarang. Siapa? Ayo. Lawang yang menuduh aja ini nggak tahu. Siapa yang pernah menghafal 2 surah itu? Hoi. Kaget aku Gurunda. Lah iya toh. Al-Quran itu dituliskan berdasarkan hafalan. Ayo, siapa yang menghafalkan surah-surah yang hilang tadi? Ada lagi yang bilang surahnya dimakan apa? Rayap. Sebelum ditulis itu sudah pasti dihafal. Siapa yang menghafal yang dimakan sama rayap itu? Ada. Hoi. Siapa yang pernah menghafalkan? Jawaban sama, tapi cara penyampaiannya yang berbeda. Lanjut. Siapa yang pernah menghafal? Siti Aisyah? Oh enggak bang. Lalu Rasulullah yang menulisnya sendiri. Jangkrik. Kalau sudah dituliskan sama sahabat, berarti terlebih dahulu sudah dihafalkan. Kalau itu betul fitnahannya, berarti sahabat-sahabat sudah menghafalkan. Kalau sudah menghafalkan, lalu kemudian tidak dituliskan, buktikan siapa yang menghafal. Karena Rasulullah kemudian ketika menyampaikan Quran, itu secara lisan, ditulis oleh para sahabat. Oi, yang hafal siapa? Gak ada kan? Gak ada. Mantap Gurunda, luar biasa. Nah, itu sekarang surat Al-Hal sama Al-Hafd ya Gurunda ya? Alkohol. Nah sekarang Rasulullah SAW kemudian menyatakan huzu min arba'ah, huzu Al-Quran min arba'ah, terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Nah mana ayat-ayat itu disampaikan oleh keempat sahabat? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Itu cuman pepesan kosong yang mereka buat untuk mencari-cari kesalahan Al-Quran yang sudah 1400 tahun. Tak setitik pun kesalahan yang mereka bisa temukan. Demikian. Ya, ada tamu lagi Gurunda yang tadi mau meladeni enggak Gurunda? Tamu yang mana? Ini Win 33071 sinyal merah. Halo, sinyal merah. Dulu Bang, dia pernah pernah mengatakan dia itu adalah seorang muslim gitu kan. Padahal tadi dengan jelas dia bilang kita itu harus jujur. Padahal dia sendiri ngaku muslim, ternyata dia itu adalah Kristen. Ini si Win ini diskusi sama Dewa, bertanya mengenai soal Islam, Dewa tanya dia ngaku Islam. Tapi ternyata dia ini kadal, kafir dari lahir. Karena Dewa tahu pertanyaannya ini tuh pertanyaan menyerang. Tapi alhamdulillah Dewa bisa jawab pertanyaan dia. Nah, ente mau diskusi nggak? Nggak gini. Tapi berbohong. Oh, nggak bisa diskusi udah. Coba belajar jujur dulu. Kalau misalkan belajar jujur, Nabi Muhammad SAW mewarisi yang namanya kejujuran, menyampaikan kejujuran, ya kan? Nabi Muhammad adalah nabi yang paling jujur. Tidak ada yang mengalahkan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, kami semua umatnya itu mewarisi yang namanya kejujuran dari baginda Rasulullah SAW. Terus dia mengatakan bodoh, ya kan? Mana ada Nabi Muhammad bodoh? Nabi Muhammad itu pintar dalam segi apapun juga. Tetapi lihat Paulus
Paulus di dalam kitab-kitabnya mengaku dia itu adalah manusia bodoh. Di dalam 1 Korintus 1 nomor 18, sebab pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kebodohan. Paulus adalah seorang perampok. 2 Korintus 11 nomor 8, umat-umat lain telah kurampok dengan meminta tunjangan dari mereka supaya aku bisa melayani kamu. Paulus perampok. Paulus manusia pembangkang. Paulus itu manusia bodoh. Nah terus ente mau menyalahkan baginda Rasulullah. Di mana baginda Rasulullah mengajarkan kebohongan kepada kami? Nggak ada sama sekali. Dewa sering mengatakan ya seperti ini ya. Ketika yang namanya orang itu mau mencari yang namanya kebenaran, cara untuk menaklukkan ataupun membunuh karakter seorang Bang Juma tidak bisa dengan kebohongan. Bang Juma hanya bisa dibunuh karakternya apabila dia itu jujur dalam ketika berdiskusi. Bang Juma tidak akan pernah yang namanya sanggup melawan orang yang jujur. Betul Bang? Orang mau pintar bisa sekolah. Orang mau menjadi pakar, dia bisa belajar kepada orang lain. Tapi orang mau jujur, di mana sekolah kejujuran? Disitulah iman di situ. Makanya bunuh karakter Bang Juma dengan kejujuran. Tidak bisa dengan kelicikan, tidak bisa dengan kebodohan. Begitu ya. Jadi untuk Win, kalau ente benar-benar itu oten, ngaku aja oten. Jangan ngaku Islam. Begitu Win ya. Ya memang ente itu oten, Bang. Enggak, Memang diskusi oten. sama Dewa dia ngaku Muslim Bang. Berarti Bang Dia Dewa ngaku seorang dibohongin. Dewa sudah tahu Bang, dia ngaku Muslim, tetapi arah pertanyaannya itu mengarah kepada mencari-cari kesalahan. Wah, ini udah kelihatan Bang. Ya, alhamdulillah pengajaran Allah Subhanahu Wa Taala melalui baginda Rasulullah SAW itu kami diajarkan untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Apakah di ajaran agama lain diajarkan? Tidak. Hanya baginda Nabi Muhammad. Allah Maha Tahu, tetapi Allah tidak memberitahukan kepada kita. Tapi Allah memberikan pengajaran kepada kita melalui baginda Rasulullah SAW. Bagaimana dengan orang yang munafik? Begini loh Bang Juma, ciri-ciri orang yang munafik. Begini loh Bang Ardiansah, ciri-ciri orang munafik. Begini loh Mahadewa, ciri-ciri orang munafik. Kami diajarkan seperti itu, ya. Nah, itu. Silakan lanjut. Baik, silakan Bang Andi. Mau diskusi sama guru kami? Bang Andi? Coba balik TikTok dulu Bang. Abang kayaknya lagi keluar TikTok tuh. Iya. Ya, mau diskusi baik? Iya. Mau diskusi baik? Iya. Ya, jangan menghujat ya. Menghujat orang menanya kok. Ya, kalau menghujat saya lemparkan neraka. Orang kalian. Ya, pokoknya kalau menghujat saya lemparkan neraka. Silakan, Guru Zuma. 283 ayat 50 yang ke-50 itu. Situ dikatakan Muhammad jadi besi atau jadi batu gitu, batu dan besi. Itu maksudnya apa? Apakah benar dia Dibaca dulu dengan baik coba. Nanti keluar ada Nabi Muhammad jadi besi, jadi batu. Coba dibaca ayatnya, jangan menyimpulkan. Quran pun nggak tahu kau. Iya dibaca. Saya nggak pernah ketemu ayat begitu. Coba dibaca dulu. Baca semua ayat. Aplikasi. Udah dibaca aja. 28. Astagfirullah. Iya, ayatnya bunyinya nggak begitu. Coba dibaca. Nanti kalau dibaca aplikasi. Gila orang. Aku nggak tahu. Tapi Islam. Ini orang koplak banget ini. Mana ada ayat Al-Quran cuma sepenggal begitu? Nah, aku keluar aplikasi jangan kok dikeluarkan lah. Ternyata kayak gitu. Ya udah, cepetan baca. Ya, makanya jadi orang jangan kere, pakai aplikasi HP 2 gitu, kere ikut debat. Iya. Setuju. Kan dalam kurung Muhammad. Tunggu ya, bentar. Kemana itu? Terpental dia selalu. Ini Dewa bikin Al-Isra berapa tadi katanya? Udahlah Pak Dewa, nggak jelas itu. Ini Dewa bikin satu buku ya, nulis buku. Bagi yang ingin minat, apa sih namanya? Bukan beli ya, tetapi ini udah Dewa rangkum selama kurang lebih 5 tahun. Kalau ada yang minat, silakan hubungi Dewa, cuma fotokopi aja. Fotokopi kalau nggak salah cuma 25.000. Minta dibesarkan boleh? Ini cuma Dewa rangkum aja ya. Ini Kang Kian Santang,
Coba saya besarin. Dirangkum dari apa maksudnya Bang Dewa? Dari tulisan, dari selama Dewa diskusi-diskusi ini. Oh, itu tulisan sendiri. Tulisan sendiri. Kalau ada yang minat untuk jadi apologet, ini sudah Dewa rangkum semuanya. Pertanyaan-pertanyaan, ada 145 pertanyaan yang tidak ada jawabannya di Oten. Nah ini, kalau butuh buat baca-baca silakan ya. Kalau minat, cuma butuh fotokopi aja, 25.000, nanti Dewa kirim langsung. Ya, ini nih, udah setebal ini nih sama Dewa. Topinya aja kirim sama headsetnya, kirim sini. Sama Dewa. Topinya nggak topi? Ya mungkin itu aja. Udah, itu aja. Al-Isra 28750. Katakanlah Muhammad. Jadilah. Besarkan lagi Bang Juma, besarkan. 28750 maksudmu apa? Ayat 2850 gitu. Mana ada ayat sebegitu? Maksudnya ini orang apa kenapa dia? Apanya yang bisul? Ginjal. Ya, pantatnya. Empedunya yang bisul. Oh, otaknya. Otaknya yang bisulan. Ditanya Al-Qur'annya menipu kalian. Apamu yang bisul? Otak. Otak mula Juma demi uang kau gini. Islam aja kau apakan? Mampus. Kok banyaknya sakit hati ya? Aduh, parah, atir. Apa tadi? Kenapa dia? Apa urusannya ke sini? Ada yang punya utang sama dia? Enggak. Surah Al-Isra 2870, buset, panjang banget itu. Nyebut anu aja udah salah. Al-Isra 2850. Perasaan Al-Isra ayatnya sampai berapa? Kok sampai 2000-an? Aduh, tadi goplak. Bener-bener. Aduh. Al-Isra itu total ayatnya 111 doang. Masa sampai 2850 sih, gimana sih? Oh, nambahnya banyak banget ya. 111 ayat kalau nggak salah itu. Oten kelasannya gini semua ya. Bang Juma istirahat lah. Biar Dewa yang ngeladenin kalau ada Oten. Dewa belum makan rohani dari pagi soalnya ini. Apa? Pendeta Ruth. Kalian Bebas, bukan manusia-manusia rohani. Ya, bahasanya bahasa cuplis. Bahasa tadi Bang, ada yang ini ya. Ada yang nyinggung soal siapa tadi? The Truth itu ya, The Truth. Yang mengaku dia itu Muslim. Dia itu memang Muslim. Dia itu seorang Al-Mukarram. Cuma Al-Muka rombeng. Mukanya yang rombeng. Jadi dia benar Al-Mukarram, cuma Al-Muka rombeng. Mukanya yang rombeng ya, gitu. Jadi dia benar. Ya, Lestari, silakan. Assalamualaikum, Bang Juma. Waalaikumsalam. Ini langsung aja saya mau tanya, kenapa agama dulu Bang, sebutin Bang. Ya, nama saya Rahmat Belasa. Ini cuma saya mau tanya, kenapa Injil Barnabas itu orang Kristen tidak menganggap itu atau dianggap sesat? Itu aja Bang. Ya, karena sudah diajarin oleh Paulus dalam surat Galatia 5 ya, bahwa meskipun Galatia 1 ya, Galatia 1 apa Galatia 5 itu meskipun malaikat-malaikat atau beribu bapa yang mengajarin engkau kemudian Injil lain selain daripada Injil yang aku beritakan kepadamu, maka terkutuklah dia. Gitu. Padahal kan Barnabas kan murid kesayangannya Nabi Isa ya Bang ya, kalau nggak salah itu.
Bang, bukan. Kalau di dalam kitab Barnabas mereka bukan. nggak ada tertulis, nggak ada. Oh iya. Yang kesayangan itu sangat boleh jadi Filipus. Filipus. Ya, karena Filipus yang dipanggil kemudian untuk menemani memberitakan Injil di Galilea. Galatia 1 nomor 6 itu. Ya. Beda lagi murid yang dikasihi ya Gurunda. Terima kasih Bang. Kalau begitu, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu si Win naik tadi ngehujat ya si Win ya, Bang Ardi. Nggak usah lah, ngapain orang kayak gitu, nggak jelas. Tadi kan sudah dibilang penipu, dia pernah diskusi sama Dewa ngaku Muslim, tapi ternyata dia itu adalah Kristen. Penipu dia, nggak usah dinaikin orang kayak gitu. Islam nggak butuh orang kayak dia, nggak butuh. Naikin yang lain aja, yang agak berbobot. Emang ada. Izin sedikit bertanya Gurunda, mengisi karena Oten belum ada. Di dalam Bible tertuliskan, kemudian murid yang dikasihi Yesus bersandar di dadanya. Ini siapa nih murid yang dikasihi? Ini pertanyaan saya kok jadi dibalik ke saya ini. Iya. Bunda Rahma aneh, ngadi-ngadi Bunda Rahma ini. Menurut Oten itu Yohanes. Masa laki-laki bersandar ke dada Yesus ya? Menurut Bom Maria. Batal lah pertanyaan gue kalau begitu. Ini ada Bang Saragi. Magdalena ya kalau kita lihat Maria Magdalena. Oke, Selamat pagi Bang Saragi. Bang Saragi. Saragi. Iya Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berisik banget Bang. Itu noise banget Bang. Kalau Bombo mengatakan itu Maria Magdalena benar, karena di Yohanes 19 ayat 25 itu kan Maria Magdalena di situ. Setuju Pak De. Ya, Maria Magdalena memang. Itu nanti bisa kita cek di Injil Maria itu. Di Injil Maria itu sempat terjadi pertengkaran antara Matius dan Maria Magdalena karena dia tidak setuju Maria Magdalena ini dijadikan apa ya? Penyampai firman penerus Yesus begitu. Makanya di dalam Yohanes 21 ayat 24, dialah murid yang dikasihi dan yang telah dialah murid yang dikasihi dan yang bersaksi tentang semuanya ini kita tahu bahwa dan yang telah menuliskannya kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Tidak mungkin itu Yohanes, tapi itu adalah Maria Magdalena itu. Oh, penutupan Yohanes ya, dialah Ya. murid. Betul. Dialah murid yang dikasihi yang telah menuliskannya ini kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Itu Maria Magdalena. Ya. Berarti betul tuh Pak De yang menciumi kaki Yesus ketika diguyur minyak kan, diciumi kakinya tuh Maria Magdalena. Betul. Nyambung. Izin guru-guru saya sekalian, berhubung ini kayaknya banyak yang bertahan di sini muslimnya, saya izin turun aja karena untuk memberikan slot Oten barangkali kalau sendirian nggak berani. Izin turun ya, guru-guru saya sekalian. Biar Mau ada turun kemana? biar ada slot untuk Oten. Udah ini di sini aja ada slot itu. Oke lah. Oke, siap. Udah jam segini. Iya. Siap. Siap guru, udah siap. Saya aja yang diturunkan, nggak apa-apa. Bang Ardi ini takut sama istrinya nih kayaknya nih. Enggak, istriku udah tidur. Enggak, aku cuman barangkali Oten nggak berani sendirian naik gitu loh. Ini malam Jumat masalahnya nih. Iya, siap. Kalian bisa kualat. Bang Re, Izin pamit ya, Bang Juma. Semuanya Mau kemana, Bang izin Dewa? pamit. Dia baru Dewa ingat udah- kok malam Jumat. Udah ditarik. Dia bayar menyan. Udah ditarik sama istri, ini nggak enak juga ya kan, udah janjian kita soalnya. Barusan makan telur bebek 4 sama kandang-kandangnya Bang. Mudah-mudahan bisa sampai subuh ini. Terima kasih kepada semuanya. Dewa izin pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh suami di proyek. Ini netizen daripada Gak nanya. Itu netizen pada julid tuh. Suami di proyek daripada aku bingung sendiri. Lebih baik aku denger ini kan diskusi tambah ilmu. Kalian tuh.
Dodi Hendra, assalamualaikum, selamat malam, Kristi Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rama. Ya, Abang Bang, Zuma silakan. dan abang-abangku sekalian. Bang Dewa baru turun ya. Saya mau nanya ini, Abang Bibel berjalan atau abang-abangku yang lain? Abang Bibel tadi bilang ada Injil Maria, jadi saya pengen tahu ini, pengen belajar juga. Injil itu ada berapa macam, Bang? 215, Bang. Yang Buset. di kanon itu 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi sesungguhnya ada 215. Ada Injil Maria, Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Barnabas, dan masih banyak yang lain lagi. Oh, jadi yang rata-rata dipakai Oten itu Injil apa biasanya, Bang? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oh gitu ya. Berarti dalam satu Bible gitu ya, Bang ya? Iya, dalam satu Bible itu kalau yang Protestan ada 66 kitab, kalau Katolik ada 72 kitab. Jadi kalau boleh kita katakan Bible itu seperti perpustakaan kecil, kumpulan buku-buku, makanya disebut Biblos, kumpulan buku-buku. Orang Indonesia, Kristen Indonesia yang goblok-goblok, Biblos diganti Alkitab. Padahal Alkitab itu artinya sebuah buku. Mana nyambungnya sebuah buku dari kumpulan buku-buku menjadi sebuah buku? Nggak nyambung. Kalau mau ke Arab-Araban jangan pakai Alkitab, tapi kutubun, buku-buku. Wah, baru cocok itu. Iya, Bang. Dikit lagi saya bertanya nih, Bang nih. Ya. Kalau mau baca-baca Bible itu, Bang, di aplikasinya, aplikasi apa yang bagus, Bang? Sama aja sih, Bang. Kalau masalah aplikasi ke Bang Ardi itu, Bang Ardi jago aplikasi itu. Bang Ardi, mohon dijawab, Bang Ardi. Kadang-kadang aku kesal nengok apa itu Oten-Oten itu, pingin jawab juga. Kasih sih tergantung kebutuhannya untuk apa. Untuk perbandingan ya banyak sih kalau untuk perbandingan. Alkitab Sabda itu untuk perbandingan juga boleh. Alkitab Sabda. Bible Hub itu juga bisa. Bentar bang, aku catat, Bang. Blue Letter Bible itu juga bisa untuk mencari leksikonnya. Sama aja itu juga Alkitab Sabda juga ada juga. Cuman kalau mau penjelasan agak jujur ya di Bible Hub sama Blue Letter Bible. Itu agak jujur tuh, ada penjelasannya itu. Ya, yang jujur itu yang Blue Letter Bible. Blue Letter Bible. Bukan Bunda Rahma Bible ya. Blue Letter Bible, bukan Bunda Rahma Bible. Bukan Bible berjalan intinya. Iya, oke. Abang Zuma, Abang Blender, Abang apa semuanya deh. Bang Ardiansa, Bunda Rahma, pokoknya semua tanpa terkecuali sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri dulu. Makasih infonya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu di bawah tadi ada yang nanya, kenapa Islam pakai toa? Karena Oten